Hanya karena firman-Mu kami ada. Hanya karena firman-Mu hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya boleh berkenan di hati-Mu. Hari ini pun kami rindu perkenanan-Mu. Turunlah kiranya belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Bila ada dosa Kau dapati di dalam kami, melakukan, mengatakan segala sesuatu dalam hidup kami sepanjang minggu ini, mohon pengudusan, mohon pengampunan, mohon kasih setia-Mu dan belas kasihan-Mu, mohon darah-Mu mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami, agar kami hari ini boleh datang kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan kami pun tidak terhalang karena dosa-dosa kami, tetapi kami datang minta ampun di hadapan Tuhan, karena Engkau berkata di dalam firman-Mu, bukan karena kurang panjang tangan-Mu untuk menolong kami, bukan kurang jeli telinga-Mu untuk mendengarkan doa-doa kami, tetapi yang menjadi penghalang antara kami dan Engkau adalah dosa dan kesalahan kami, dosa dan pelanggaran kami. Pada hari ini Bapa, kami semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari ini datang kepadamu, memohon ampun, sucikan, kuduskan, tahirkan kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu. Kami buka hati kami, masuklah firman-Mu yang hidup ini ke dalam jiwa kami, ke dalam roh kami, sehingga kami makin cerdas di dalam kerohanian ini, untuk boleh meyakini terus dan berjalan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami, dan kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Shalom, silakan duduk. Shalom. Bolehkah atau dengarkah suara saya? Bisa mendengar suara saya? Baik, puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Firman ini akan saya bacakan, dan karena kita di rumah kita masing-masing, mari kita semua membacanya, memegang Alkitab kita, dan saya membacanya, dan kita semua buka suara, walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita membacanya bersama-sama. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Kita mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekhonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem
yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. 10. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Maaf Bapak Ibu, saya akan buat satu PowerPoint. Saya share screen. Di mana dua keranjang buah ara. Dalam pembacaan kita hari ini ada dua keranjang buah ara. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Di dalam pembacaan Yeremia 24 ayat 1 sampai 10 ini Bapak Ibu, Yeremia merupakan seorang nabi yang telah Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Di mana seperti kita ketahui bahwa ini bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan. Namun sebagai umat pilihan Tuhan, mereka malah sering memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak senang teguran Tuhan, hidup sesuai keinginannya sendiri. Untuk itulah Tuhan Allah mengutus para nabinya, yaitu Yeremia, demi keselamatan umatnya. Dan salah satu diantaranya adalah Yeremia yang telah kurang lebih 20 tahun mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat kepada Tuhan. Namun suatu hari Tuhan Allah berfirman seperti di ayat 3, bahwa dikatakan di sana, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Ini Bapak Ibu, ada dalam penglihatan Yeremia itu buah ara. Buah ara yang baik, itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Nah, inilah dua keranjang tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara satu dengan yang lain. Ada keranjang buah ara yang sangat baik, sangat baik. Tapi keranjang berikutnya adalah buah yang sangat jelek. Hal inilah yang merupakan perumpamaan bangsa Israel yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua pada saat ini. Di zaman pandemi COVID-19 ini, di antara dua keranjang buah ini, di mana kita letaknya? Apakah buah ara yang baik atau buah ara yang jelek? Buah ara yang baik tadi dia terus melakukan kehendak Tuhan, sedangkan buah ara yang jelek, jangankan untuk dimakan, untuk dilihat, dipegang pun sudah merasa jijik. Oleh karena itu kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu buah ara yang baik dan buah ara yang jelek. Kita harus memilih Bapak Ibu, ingin menjadi manusia yang baik atau menjadi manusia yang buruk. Tentu sebagian besar manusia dan umat Tuhan ingin menjadi pribadi yang baik. Bahkan seburuk apapun manusia tersebut, ia pasti ingin berbuat suatu kebaikan dalam hidupnya Bapak Ibu. Namun untuk menjadi manusia yang baik, tentu proses harus dilewati. Inilah prosesnya di pandemi COVID-19 hari ini. Inilah prosesnya yang harus kita lewati saat ini. Setiap hal yang baik pasti melewati proses. Demikian juga penggambaran buah yang baik itu yang Tuhan perlihatkan kepada Yeremia dalam nats yang telah kita baca tadi. Mari kita pelajari tentang apa yang Tuhan maksud dari buah ara yang baik ini. Kita lihat di dalam ayat 5, Yeremia 24 ayat 5, buah ara yang baik. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini,
demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, berdasarkan ayat di atas ini, kita dapat mengetahui Tuhan mengizinkan bangsa Israel yang merupakan umat pilihannya menjadi tawanan di negeri Babel demi menghancurkan kekerasan hati mereka. Jadi bangsa Israel ini hatinya sangat keras, Bapak Ibu. Hal yang perlu kita pahami adalah Tuhan memperlihatkan kita, memperhatikan kita untuk kebaikan kita. Tuhan perhatikan kita untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi buat kebaikan kita. Namun kita juga harus menyadari perhatian Tuhan yang tidak selalu menyenangkan hati kita. Di dalam proses itu banyak yang tidak menyenangkan hati kita. Sama seperti bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk harus dibuang ke negeri Babel. Demikian juga kita perlu diproses Tuhan demi kebaikan kita. Hanya satu tujuannya. Ya, hanya satu tujuannya. Allah ingin memproses hidup kita supaya karakter kita berbeda dari orang-orang dunia lainnya. Jadi Tuhan memproses atau Tuhan memperhatikan kita demi kebaikan kita. Bentuk perhatian Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita. Kenapa? Kalau kita disuruh taat, belum tentu kita mau taat. Disuruh kita memberi, belum tentu kita mau memberi. Seperti seorang Nikodemus. Apalagi Tuhan, Bapa, Guru yang harus kuperbuat. Apa kata Tuhan Yesus? Dan apa kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus? Dia merasa berat hati ketika dikatakan, buatlah, juallah semua barang-barangmu, semua hartamu, berikanlah kepada fakir miskin. Nah, sebenarnya itu prosesan buat Nikodemus. Tetapi Nikodemus tidak berbuat seperti yang Tuhan katakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatian Tuhan itu kepada kita sesungguhnya di dalam proses yang kita lewati demi kebaikan Tuhan. Dan bentuk perhatian Tuhan itu, yang saya katakan tadi tidak selalu menyenangkan hati kita, bahkan proses dari Tuhan itu juga merupakan bentuk perhatiannya kepada kita, Bapak Ibu. Apa perhatiannya itu? Bisa saja sakit penyakit yang kita lewati, pandemi COVID-19 yang hari ini proses dari Tuhan merupakan bentuk perhatian Tuhan kepada kita, supaya kita lebih sabar, lebih lembut, lebih setia, lebih taat kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Apa itu proses Tuhan? Kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Bisa juga perlakuan orang lain kepada kita. Dan hal-hal yang telah dan akan terjadi dalam hidup kita. Merupakan proses untuk mendewasakan iman kita. Proses yang Tuhan izinkan tentunya tidak mudah, Bapak Ibu. Namun oleh karena itu mari kita lihat di dalam proses pemurnian Tuhan kepada bangsa Israel juga kepada kita. Di dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan, mata Tuhan terarah kepada kita. Bapak Ibu, mata Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini terarah kepada kita. Apa yang kita berbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Di dalam terarah ini kita harus menyadari, apakah ketika Tuhan terarah kepada kita, apakah kita terarah kepadanya? Apakah kita senantiasa berharap kepadanya? Lihatlah bahwa di dalam ayat 6 dan 7 itu, bahwa Tuhan dalam prosesan itu, janji Tuhan, di mana dikatakan akan terjadi pemulihan. Keadaan kita dipulihkan. Tadinya yang malas berubah jadi rajin. Tadinya yang tidak menyukai firman Tuhan, sekarang menyukai firman Tuhan. Tadinya hidup dalam dosa,
Sekarang tinggalkan dosa. Berhenti, jangan lagi melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau diproses. Dan pemulihan itu akan terjadi. Keinginan Tuhan akan terjadi. Lalu kemanakah arah mata kita ketika kita diproses? Apakah kita keluar dari prosesan itu? Ada banyak sekarang Bapak Ibu, ketika ada proses, mereka meninggalkan masalah. Mereka meninggalkan, menjadikan dirinya mencari apa yang lebih, yang menjadi kekuatannya sendiri. Di dalam persoalan, dalam pergumulan, ketika diproses itu, dia lari dari pergumulan, dia lari dari masalah, tidak datang kepada Tuhan, maka akan terjadi yang lebih buruk lagi, bukan lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam proses pemurnian itu, ada tujuan-tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan membaharui hati kita. Di dalam pembaharuan itu, kita boleh mengenal Tuhan. Di dalam pandemi COVID-19 ini, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita cari Tuhan atau cari yang lain. Kita cari sorga atau cari yang lain. Saya pribadi, saya cari Tuhan. Semakin dekat kedatangannya. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Jemaat GPHI dan khususnya yang ada di dalam Zoom ini, ibadah dalam Zoom ini. Mari kita mau dan rindu di proses Tuhan. Tuhan memperbaharui hati kita untuk mengenal Tuhan lebih baik, lebih dahsyat. Bahkan dalam proses pemurnian itu Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Bukan sekedar beribadah, melainkan hidup dalam proses pemurniannya. Sering saya katakan di dalam komsel kami, hari Senin dan hari Jumat, saya terus katakan berlatih, berlatih, berlatih untuk terus berlatih. Belajar, belajar untuk terus belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Latihlah, Allah bisa karena biasa. Jangan lagi hidup dalam dosa, tapi berhentilah. Berlatihlah dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, balik lagi hari Senin, berlatih. Dan jangan sekedar beribadah, melainkan hiduplah dalam proses pemurnian itu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita di zaman ini, hari ini firman Tuhan kepada bangsa Israel, firman ini juga kepada kita, mari kita bertobat supaya dosa kita dihapuskan. Semua manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, kasih karunia Tuhan mengajar dan sudah kita alami, bahkan kita menerima Dia, hari ini sadarlah. Sadarlah setiap waktu, sadarlah setiap di dalam keadaan apapun, bertobat, bertobat, bertobat. Ini ada tanda panah ini, bukan 360 derajat, tapi 180 derajat. Pandemi COVID-19 ini mengubah karakter kita, mengubah kehidupan kita dari duniawi, masuk ke dalam hal-hal yang rohani. Supaya kita 180 derajat itu, kita berbalik untuk boleh terus hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita sadar dan bertobat, maka akan semakin baik adanya. Di dalam buah arah yang baik tadi, ada pemurniannya, ada prosesnya. Tidak langsung baik, tidak langsung baik, tapi ada kemurnian demi kemurnian. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, bisa lewat penyakit, bisa lewat kegagalan, bisa lewat orang lain marah-marah sama kita, bisa lewat kita jatuh dalam dosa tanpa sengaja. Nah, mata Tuhan terarah kepada kita. Ketika kita bertobat, janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bertobat, kita akan mengalami pengenalan akan Kristus. Ketika kita bertobat, kita menjadi miliknya, kita menjadi umatnya, dan Dia, Yesus Kristus, menjadi Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah buah ara yang baik. Kita masuk dalam buah ara yang jelek. Yang dikatakan tadi, buah ara yang jelek tak dapat dimakan. Karena jeleknya, Bapak Ibu. Karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan.
Demikianlah aku memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ini terjadi, buah ara yang jelek ini, apa yang kita lihat? Seseorang yang jelek, seseorang yang tidak baik, pasti hatinya jelek. Perkataan-perkataan yang jelek itu muncul dari hatinya yang memberontak. Seseorang boleh dilihat karakternya. Seseorang bisa dilihat dari gaya hidupnya. Memberontak terhadap Tuhan Allah dan berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Semaunya. Hamba Tuhan hidup semaunya. Anak Tuhan hidup semaunya. Tidak teratur lagi hidupnya. Semau-maunya. Tidak mau dinasehati. Tidak mau dikatakan yang baik-baik. Atau tidak mau dikritisi. Nah, sementara buah ara yang baik tadi adalah menerima kritikan dan juga menerima solusi. Sedangkan buah ara yang jelek ini terus dia mau menang sendiri. Sudah berdosa pun tidak merasa berdosa. Sudah melakukan dosa terang-terangan pun karena hatinya sudah bebal. Sudah tidak ada lagi ya hati yang penuh dengan roh. Sehingga dia terus memberontak. Tidak lagi hanya kepada manusia, tapi terhadap Tuhan pun dia memberontak. Bagaimana kita boleh melihat, Bapak Ibu, pemberontakan manusia terhadap Tuhan? Ketika kita sudah tidak mau lagi berdoa. Ketika kita sudah tidak mau lagi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita sudah malas-malasan. Ketika kita ada di zona aman. Sudah ada semuanya. Ada uang, ada ini, ada itu. Sehingga kita lupa. Itulah dalam satu pemberontakan terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, buah arah yang jelek ini juga tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan lari dari masalah dengan cara yang salah. Semakin dia lari kepada cara yang salah, bukan makin membaik, tapi menurut dia makin baik, makin bagus. Tapi sesungguhnya itu akan ada waktunya, ada limitnya. Sampai kapan? Saya sedikit kesaksian masalah buah ara yang jelek ini. Ada seseorang yang saya kenal dan saya layani hari ini. Dia begitu tadinya buah ara yang baik dia ya. Saya katakan buah ara yang baik. Tadinya dia bagus pelayanan. Ternyata dia menginginkan sekarang ya semua tentang uang, tentang jabatan, tentang rumah, tentang ini semua sudah ada. Ketika dia diproses mengambil itu atau menerima itu, jalannya salah. Satu saat dia mengatakan, dan Tuhan perhatikan dirinya dengan cara sakit, ya sampai ke Penang. Tetapi ketika dia sampai ke Penang, yang awalnya waktu kami masa muda kami sama-sama bertobat, sama-sama menerima Tuhan Yesus, sama-sama kuliah, sama-sama dibina oleh Pak Rian di Hutasoi, juga Bapak Yakob Nahwai dulu, tahun 90-an. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah dia menerima, dia jalurnya ke kiri, tapi saya jalurnya ke kanan. Dalam arti saya masih tetap melayani. Mentoklah dia. Ketika mentok, memang benar, semua dia punya. Rumah ada, ya, mobil ada, uang ada, semua ada. Setelah itu saya katakan begini, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya datang ke rumahnya. Bagus banget memang, barang-barang luks ada di rumahnya, segala macam. Saya naik ke atas rumahnya, saya turun, saya di terasnya. Di terasnya itulah saya mengatakan kepada beliau, ya, Ibu sudah menikmati semuanya. Ini sudah ada, mobil sudah, rumah sudah, ini semua sudah. Tetapi apa yang dia katakan setelah saya tanya? Yang saya tanyakan begini, di manakah kebahagiaan hatimu? Dia menjawab, kebahagiaan hati saya hanya ada di dalam Yesus. Saya sudah menerima semuanya, tapi tidak ada kebahagiaan. Di sini, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekarang dia balik ke 0. Ya, tadinya udah level 2, level 3. Sekarang dia balik ke 0. Puji Tuhan kalau bertobat. Puji Tuhan. Nah, inilah yang saya maksud. Tadinya dia mengandalkan Tuhan, akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, lari dari masalah dengan cara yang salah.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi kita, anak-anak Tuhan, akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, juga kita yang hari ini diperdengarkan firman ini untuk kita. Apa akibat daripada pemberontakan itu? Ayat 9 sampai 10. Aku akan menjadikan mereka menjijikkan bagi setiap bangsa di atas bumi ini. Mereka akan diejek dan dicemoohkan dan dikutuk ke tempat manapun mereka kubuang. Aku akan mendatangkan pembunuhan besar-besaran, kelaparan, dan penyakit ke tengah-tengah mereka sampai mereka dilenyapkan dari negeri yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Ini firman Tuhan, ayat firman Tuhan dalam sehari-hari. Ya, nah, aku akan menjadikan mereka menjijikkan. Kalau di dalam firman Tuhan yang hari ini boleh kita baca biar lebih jelas lagi. Dikatakan di sini ayat 9 dan 10 itu Bapak Ibu, aku akan membuat mereka menjadi kengerian, menjadi ngeri bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib, dan perumpamaan menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku akan mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberontak akan terjadi. Di dalam Yeremia juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuk. Terkutuk itu boleh-boleh saja Bapak Ibu, ya ada juga beberapa teman, semaunya hidup, kita biarkan, setelah 2-3 bulan, KO juga. Merasa bahwa Tuhan itu tidak dibutuhkan. Merasa bahwa Tuhan itu nomor sekian. Tapi setelah lama kita terus sabar untuk mengingatkan, sabar untuk menasehati, sabar untuk mendoakan, sabar untuk memberitakan firman Tuhan, KO juga. KO-nya di mana? Aduh, saya masih bisa hidup hari ini karena Tuhan. Selama ini saya sudah menyombongkan diri. Selama ini saya sudah menyakiti. Memang luar biasa. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itulah firman Tuhan. Dan itulah iman kita saat ini. Supaya kita jangan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat apa kesimpulan dari ayat ini. 20 Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Lihat ada tangan di sana. Ada tangan memetik buah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, buah yang jelek kalaupun dipetik itu pasti dibuang. Dibuang, dimasukkan ke sampah. Ya, dimasukkan ke sampah. Tapi kalau buah yang baik pasti dipetik, tapi cara pengambilan buah itu ada yang lemah lembut, ada yang dengan cara dilempar, kayak mangga dilempar, harus dilempar dulu, cira, keluar, turun, dia pecah, ya. Ada juga buah itu diambil dengan pakai galak, pakai galak, ya. Dan ada juga buah itu dipakai dengan tangan yang lembut, langsung dipetik, langsung dimakan, kayak buah ceri ya. Saya kemarin itu ke Cibitung, lihat buah ceri, aduh bagus banget. Kami duduk di bawahnya, ada buah ceri yang udah merah-merah, dipetik, langsung dimakan, enak sekali. Nah, itulah buah yang baik. Buah yang bisa dinikmati, buah yang bisa diambil. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika kita berbuat baik, ada yang mengejek, ada yang menghina, ada yang dekat dengan kita, sesuai dengan kerinduan kita, sepakat, setuju dengan kita. Tapi ada juga yang benar-benar ketika kita melakukan yang baik, kita difitnah, kita dihina.
kita diperlakukan seperti perbuatan-perbuatan jahat. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak masalah buat kita. Yang penting, lakukanlah terus perbuatan-perbuatan yang baik itu, supaya kita berbuat dan berbuah arah yang baik. Dan di dalam kelakuan-kelakuan itu, yang terus tadi ada proses demi proses, yang prosesan itu tidak mengenakkan, tapi kita harus wajib mengikuti dan ada di jalur, di alur daripada prosesan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, buah arah yang baik dipetik untuk dimakan, untuk dinikmati, untuk boleh diberikan kepada orang lain, boleh dinikmati oleh Tuhan. Seperti buah ara perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Apa kata Tuhan Yesus Bapak Ibu? Sedikit agak tajam firman Tuhan hari ini ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di sana, dilihat ketika Tuhan Yesus membutuhkan, menginginkan buah pohon ara itu, tapi tidak ada buahnya. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, ini harus ditebang ini harus dimusnahkan ini, karena tidak berbuah-berbuah. Pada saat itu juga kering pohon ara itu. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak berbuah. Dan berbuah pun harus buah ara yang baik. Khususnya untuk di pandemi COVID-19 ini, mari kita hidup supaya hidup yang kita hidupi sekarang ini benar-benar hanya untuk mempermuliakan Tuhan dan terus-menerus kita perbaiki diri kita dengan prosesnya Tuhan sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat Tuhan nikmati dan juga sesama kita menikmati. Artinya di dalam kasih kita, di dalam buah roh itu, kita boleh memberikan kepada sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, dan kepada semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sedikit kesaksian untuk mengakhiri hari ini firman Tuhan. Kesaksian saya tanggal 7 Agustus kemarin, saya genap 50 tahun. Terima kasih Bapak Ibu doa dan ucapannya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam umur 50 tahun itu Bapak Ibu, saya tidak meminta lagi kepada Tuhan hal-hal yang duniawi, tapi saya meminta kepada Tuhan adalah seperti ini. Tuhan, di umur saya 50 tahun ini, saya rindu, saya bermohon kepada Tuhan, setiap orang yang pernah saya layani, setiap orang yang pernah saya bina, setiap orang yang Tuhan pernah percayakan dengan saya bertatap muka, saudaraku, keluargaku, satu profesi dengan aku, dan semua orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya, artinya relasi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pribadi. Saya bermohon kepadamu Tuhan, di umur 50 tahun ini, saya rindu semua mereka cinta kepada Tuhan, meninggalkan hidup lama, masuk dalam hidup baru, berkenan dan terus-menerus berubah karakter mereka untuk boleh menikmati dalam perkenanan Tuhan dan dalam menanti kedatangan Tuhan. Biarlah mereka semua iring Tuhan, ikut Tuhan, hidup dalam Tuhan. Itulah doa saya Bapak Ibu. Ketika saya berdoa seperti itu, bahkan saya bikin juga di Facebook, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun 90 saya di Jakarta, dan tahun 95, 96, saya sudah melayani yang namanya pribadi-pribadi. Ya, karena saya dulu di Pak Rian di Hutasoy, penginjilan 5 menit, penginjilan 10 menit, seperti itu di Taman Mini, di Taman Mini, di Taman di Taman Mini paling utama kami praktek di sana, dan di rumah-rumah. Bapak Ibu, pada waktu tanggal 7 itu, teman saya SMP mengatakan begini, selamat ulang tahun Ibu Ros, ini hari sejarah buat saya. Saya tidak tahu kalau beliau menerima Tuhan Yesus tahun 95 atau tahun 96. Ini hari sejarah. Di hari ulang tahun Ibu Ros, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah modal saya sampai hari ini. Jadi kami
waktu tanggal 7 Agustus itu diberitahukan kami 32 tahun tidak lagi bertemu sampai kemarin ada telepon. Dan juga yang lain-lainnya. Tadinya waktu kami tahun 95 ada di komplek ini juga bisa saya layani atau bisa datang ke rumah. Bahkan teman-teman saya yang lama bisa berkumpul ketika saya dengar dan renungkan doa itu. Tuhan, kenapa saya bisa berdoa seperti itu? Di umur 50 tahun ini, saya minta semua orang-orang yang pernah saya relasi dengan mereka, saya rindu mereka dekat dengan Tuhan, apalagi menanti hari kedatangan Tuhan, biarlah iman mereka teguh dan kuat. Inilah kesaksian saya Bapak Ibu, untuk umur yang semakin hari Tuhan berikan. Bapak Ibu, apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kebutuhannya, marilah kita semuanya menjadi buah arah yang baik. Yang terakhir pertanyaan saya, buah mana yang menjadi pilihan kita? Saya berharap kita memilih semua buah arah yang baik. Bagaimana caranya? Mari kita mau diproses oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar diproses, tapi kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan. Supaya mata Tuhan terarah kepada kita, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, inilah firman Tuhan, mari kita nyanyikan yang terutama dalam hidup ini hanya meninggikan nama Yesus. Menjadi buah arah yang baik hanya bisa ketika kita tinggikan nama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Sekali lagi katakan dengan iman, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, amin, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Mari sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Kami rindu Engkau ya Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Genapilah janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang baik, Bapakku yang dahsyat. Firman-Mu luar biasa Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Biarlah mata kami tertuju hanya kepada-Mu Bapa.
Perhatian kami tertuju hanya padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Sadarkan kami Tuhan untuk boleh memilih buah ara yang baik itu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku, mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Katakan di dalam doamu, dalam imanmu, dengan kesungguhanmu, dan menjadi komitmen kita hari ini, bahwa yang terutama dalam hidup ini bukan uang, bukan hal-hal duniawi, bukan kedagingan, karena itu akan lenyap dan binasa. Tapi yang terutama dalam hidup kita hanya meninggikan Yesus, hanya memuliakan nama Yesus, supaya kita boleh menjadi buah ara yang baik. Ketika diproses, tinggikanlah Yesus. Ketika ada masalah, datanglah kepada Yesus. Ketika jatuh dalam dosa, bangkitlah dan berhentilah. Jangan lagi melakukan dosa. Bertobatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa, sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, taruhkan tangan kananmu di dadamu. Angkat tangan kirimu. Katakan dan nyanyikanlah. Yang terutama dalam hidup ini, mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita berdiri di rumahmu hari ini. Katakan sebagai komitmenmu. Bukakanlah mulut, bersuara hari ini. Yang terutama dalam hidup ini, katakan, nyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan dengan iman, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Sekali lagi, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, 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 amin. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Bapa, kami bersyukur padamu. Engkau jadikan kami jadi umat-Mu, jadi anak-Mu. Kau tebus kami dengan darah-Mu. Kau selamatkan jiwa kami. Dan hari ini kau berikan firman-Mu kepada bangsa Israel. Juga kepada kami. Kami sadar Tuhan, bahwa kami juga sama seperti orang Israel. Yang menjadi pemberontak sebelum bertobat. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan Engkau memberikan pilihan pada saat ini kepada bangsa Israel dan juga kepada kami. Ada dua buah keranjang, buah ara yang baik dan buah ara yang jelek. Yang jelek itu dimakan pun tidak bisa, bahkan dibuang dan dibinasakan, bahkan masuk ke neraka. Tetapi buah ara yang baik dinikmati oleh semua orang, dinikmati oleh Tuhan. Kami teringat seperti pohon ara. Ketika engkau merindukan pohon ara itu berbuah dan engkau merindukannya.
Tapi pohon ara itu tidak ada buahnya. Dan pada saat itu juga pohon ara itu kering. Bapak, kadang-kadang kami tidak menyadari bahwa kami sudah kering. Kerohanian kami sudah kering. Kadang kami tidak peka. Tapi hari ini berikanlah kami kepekaan. Berikanlah kami hati yang memiliki hati seperti Engkau. Mata seperti Engkau. Pikiran seperti Engkau. Supaya kami boleh terus peka. Dan boleh diproses. Dan boleh menjadi buah ara yang baik. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kami. Perhatian Tuhan tertuju kepada kami. Dan ketika kami berubah dan bertobat. Dan berhenti melakukan dosa. Maka janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Dan janji-janji Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Inilah waktunya Tuhan. Di zaman pandemi COVID-19 ini, kami boleh memperbaiki diri kami. Kami boleh melatih diri kami. Kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Memperbaiki dari hari ke hari. Terutama kerohanian kami. Seperti hari ini Bapak, kami rindukan. Boleh buah kami, boleh hidup kami, boleh menjadi suratan yang terbuka yang boleh dibaca oleh semua orang, yang boleh dinikmati Tuhan dan dinikmati oleh sesama kami. Kami rindukan itu terjadi. Bapak, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan hal-hal kelaparan, bahkan tentang pekerjaan yang sudah banyak pengangguran, kami berdoa di dalam hal inilah mata Tuhan tertuju kepada kami dan kami pun tertuju kepada Tuhan supaya hidup yang kami hidupi ini tidak hidup semaunya lagi tapi hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, bimbing kami sebagai istri, bimbing kami sebagai suami, bimbing kami sebagai orang tua, bimbing kami sebagai anak. Arahkanlah mata hati kami kepada Engkau supaya kami pun boleh diberkati. Yang tidak memiliki keturunan, hari ini kandungannya diberkati. Yang tidak memiliki pekerjaan, hari ini ada harapannya kepada Kristus. Yang memiliki pendidikan, perkuliahan dan semuanya, biarlah mereka yang sekolah boleh hari ini menikmati kasih Tuhan. Roh Tuhan boleh bekerja sehingga kami boleh menjadi buah ara yang baik. Itulah pilihan kami pada hari ini. Biarlah yang berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah kami bertobat semuanya. Semua Tuhan, GPHI Pondok Kelapa, umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berhenti melakukan dosa, tapi hidup dalam perkenanan Tuhan, supaya boleh diproses, boleh menjadi buah ara yang baik. Perkataan kami pimpin Tuhan, sikap kami pimpin Tuhan, kelakuan kami pimpin Tuhan, segala sudut aspek kehidupan kami pimpin Bapa, agar kami tidak memberontak, agar kami tidak tegar tengkuk, agar kami tidak bersungut-sungut, tapi kami mau Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang lemah lembut, hidup seperti Engkau. Bapa, 20 tahun Yeremia boleh Bapak memberitakan Injil, menasehati bangsa Israel, tapi masih tetap ada yang tegar tengkuk. Bila ada di jemaat kami ini juga GPHI, masih ada yang tegar tengkuk. Hari ini kami ikat kuasanya akan patahkan tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan boleh bekerja, menghancurkan roh ketegak tengkukan, menghancurkan roh persungut-sungutan, menghancurkan roh kedagingan, menghancurkan roh dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh berjalan masuk dalam buah ara yang baik itu, supaya Tuhan ketika datang boleh menikmati buah kami, boleh menikmati ketika Engkau membutuhkannya. Kami pun boleh memperlihatkannya kepada Tuhan, dan kami tetap berjaga-jaga Tuhan sampai hari ini. Kami nikmati kasih kuasa kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita percaya, katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Budiman. Silakan Pak. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kudus, kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan melalui Tuhan puji-pujian kami kepadamu. Juga Tuhan melalui Bapa firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memakainya, dan Tuhan penyertaan Roh Kudus dalam semua pelayanannya. Sehingga banyak Tuhan yang bertobat dan datang kepada Yesus Kristus Tuhan.
Berkati Tuhan pekerjaannya, pelayanannya di sekolah-sekolah Tuhan, di kumpulan guru-guru agama Kristen, biarlah Engkau menyertainya. Juga keluarganya Tuhan, yang kami lihat Tuhan, oh Bapa yang baik, selalu Tuhan ingin melayani pekerjaan-Mu dan mempunyai tujuan untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kepada keluarga ini, yaitu tetap Tuhan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan pelayanan dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang Maha Kudus. Kami umat-umat-Mu Tuhan, di masa kesulitan ini, kami hanya berharap kepada Tuhan. Percaya kepadamu bahwa Engkau memandang kami selalu melihat kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, umat-umat Kristen di seluruh Indonesia, berdoa Tuhan bahkan di seluruh dunia, kiranya pandemi COVID-19 ini terhalau dari Indonesia, bahkan dari Tuhan di Indonesia sedang Tuhan dicoba vaksin COVID-19. Oh, biarlah Tuhan menolong sehingga Tuhan vaksin COVID-19 ini berdaya guna untuk menghalau COVID-19 ini. Kami dengar bahwa pemerintah sudah siap-siap untuk menghasilkan ratusan juta vaksin untuk Indonesia Tuhan. Oh, biarlah itu berdaya guna, berhasil guna Tuhan. Sehingga benar-benar pandemi 19 ini, COVID-19 ini terhalau dari Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, akibat pandemi 19 ini, ekonomi Indonesia mundur. Banyak Tuhan yang menjadi miskin. Tuhan, biarlah Engkau memberikan Tuhan, yaitu hikmat, kebijaksanaan, dan tindakan kepada pemimpin negara kami, Tuhan, benar-benar bisa Tuhan, yaitu menanggulangi akibat dari pandemi 19. Kami juga berdoa untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Biarlah Tuhan Engkau beri hikmat kepada dia, sehingga bisa Tuhan menanggulangi ekonomi Indonesia. Sehingga tidak terjadi kekacauan di negeri. Kalau ada maksud-maksud orang jahat, untuk menggunakan Tuhan keadaan ekonomi yang sulit ini untuk membuat kekacauan di negeri ini, membuat kerusuhan. Oh, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, halaukanlah Tuhan, yaitu maksud-maksud jahat untuk negeri ini. Biarlah negeri kami ini dalam keadaan damai dan sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga kami umat-umat Tuhan tidak Tuhan terganggu memuji memuliakan Engkau di negara. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih yang Maha Kudus. Kami juga berdoa untuk GPHI di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, oh menguatkan hamba-hamba-Mu, memberi kuasa Roh Kudus-Mu dalam Tuhan pelayanan di GPHI mulai dari Medan sampai ke Papua. Kami Tuhan berdoa kepadamu. Biarlah GPHI ini Tuhan salah satu alat-Mu di dunia ini untuk melayani Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu. Oh, dan sebagai tempat bagi kami untuk melayani Engkau, menerapkan Tuhan iman kami dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang Maranatha yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri salam satu dengan yang lain. Terima kasih untuk ibadah pelayanan pada hari ini. Terima kasih Ibu Pendeta.